Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Aku Anita Salsabella, bisa dipanggil Bella. Di sini aku sebagai mahasiswa kedokteran angkatan 2003. Hari ini kita akan membahas topik mengenai hal yang penting dengan kehidupan perempuan, yaitu gangguan menstruasi. Untuk ngobrolin topik ini lebih dalam, aku nggak sendirian karena sudah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sudah berpengalaman dan juga cantik dan juga baik hati, yaitu Dr. Rista Silvana SPOG, yang saat ini beliau sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring, Sumatera Selatan. Sekaligus beliau ini merupakan dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Beliau ini merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, tempat beliau meraih gelar dokter pada tahun 2009 dan juga tempat beliau melanjutkan pendidikan spesialis obstetri dan juga ginekologi dan menyelesaikannya pada tahun 2017. Lalu saat ini beliau sedang mengambil subspesialis fertilisasi, endokrinologi dan juga reproduksi pada PPDS 2 Obgyn Unsri. Baik, itu tadi sekilas mengenai Dr. Rista. Selamat pagi Dr. Rista. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Semuanya teman-teman. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik dokter, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bersama kita hari ini. Baik dokter, sebelum kita mulai, mungkin dokter bisa untuk menegur sapa teman-teman pendengar podcast kita sebelumnya dokter. Selamat pagi teman-teman semua. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi atau sharing sedikit pengalaman mengenai gangguan siklus menstruasi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Nah dok, mungkin di sini kita kan sudah menyebutkan topik mengenai gangguan menstruasi. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak perempuan-perempuan yang mengalami gangguan menstruasi dokter. Tetapi faktanya banyak juga yang menyepelekan atau juga mengabaikan. Padahal bisa saja sebenarnya dari kondisi tersebut ada tanda masalah kesehatan yang serius. Nah, supaya kita lebih paham dan juga masuk pada pembahasan yang lebih jauh dok, mungkin sebelumnya aku dan teman-teman masih kurang paham nih dok, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan gangguan menstruasi, dan juga apakah mengapa kondisi ini cukup sering dialami oleh perempuan? Baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali, dan ini merupakan kondisi yang sering kali dialami terutama pada praktek saya juga gitu ya. Sering kali ada pasien yang datang mengeluhkan, dok gangguan menstruasi nih dok. Nah di sini definisi dari gangguan menstruasi itu adalah ketika terjadinya keabnormalan pada 4 hal nih yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah siklus menstruasi, yang kedua durasi menstruasi, yang ketiga volume menstruasinya, sama yang keempat keluhan klinis. Di mana siklus menstruasi yang normal itu adalah berkisar antara 21 sampai dengan 35 hari. Durasi menstruasi normal itu antara 3 sampai dengan 9 hari. Kemudian volume yang normal itu berkisar antara 80 sampai dengan 110 ml per siklus menstruasi, serta gejala klinis ya yang seperti nyeri yang sampai mengganggu aktivitas terutama di hari pertama atau hari kedua menstruasi. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi teman-teman semua harus mengevaluasi diri sendiri nih, apakah siklus, durasi, volume maupun keluhan menstruasinya itu berlebihan atau tidak, atau di luar kondisi normal yang sudah disebutkan tadi atau tidak, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya yang bisa mempengaruhi dari gangguan pada menstruasi tersebut ya. Di antaranya adalah faktor hormonal nih, kemudian juga stres, kemudian pola hidup atau pola makan, dan olahraga sama istirahat yang kurang. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentunya ya. Mungkin dokter, dari penjelasan dokter tadi bisa kita tarik kesimpulannya teman-teman, bahwa kita perlu mengevaluasi dari siklusnya atau juga durasi atau juga volume dari pola menstruasi kita. Baik dokter, mungkin kita beralih pada pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau untuk penyebab utama dari gangguan menstruasi ini sebenarnya apa dok? Dan juga tadi kan dokter sempat menyebutkan sedikit ada faktor-faktor tertentu yang membuat seseorang lebih rentan. Mungkin kalau untuk secara lebih luasnya bagaimana dok? Iya baik, penyebab gangguan menstruasi itu yang paling sering adalah faktor hormonal nih ya.
ada gangguan di faktor hormonalnya, di mana hormon yang mempengaruhi itu adalah estrogen dan progesteron. Nah, terjadi peningkatan kadar hormon estrogen dulu nih pada pramenstruasi. Kemudian setelah peningkatan kadar estrogen, dia akan merangsang atau menyebabkan ovulasi nih ya, pematangan dari sel telur. Ketika terjadinya ovulasi, maka akan terjadi peningkatan hormon LH, luteinizing hormone. Setelah terjadinya peningkatan hormon LH, maka akan terjadi juga peningkatan hormon progesteron nih yang berpengaruh terhadap penebalan dari endometrium atau dinding rahim. Nah, ketika terjadinya peningkatan hormon progesteron, maka itu nanti dia akan luruh, dinding rahim atau endometrial lain itu akan luruh dan jadi menstruasi. Nah, seringkali ada gangguan di hormon estrogen dan progesteron yang berperan dalam siklus menstruasi tersebut. Di antaranya adalah ketika terjadinya peningkatan hormon androgen, hormon kortisol atau hormon stres yang bisa mengganggu peningkatan hormon estrogen dan progesteron dan nantinya akan mengganggu siklus menstruasi nih ya. Hormon stres tadi berkaitan dengan hormon stres ya. Seringkali stres yang tinggi nih, stres yang tinggi baik stres fisik maupun stres emosional itu akan meningkatkan tingginya hormon stres, apa tadi, kortisol dan adrenalin ya. Ketika kadar hormon kortisol dan adrenalinnya ini tinggi, maka kadar hormon reproduksi atau estrogen dan progesteron yang mempengaruhi menstruasi ini akan rendah sehingga akan terjadi gangguan dari menstruasi. Kemudian juga aktivitas fisik yang berlebihan, kelelahan itu juga akan meningkatkan hormon stres atau kortisol dan adrenalin tadi. Selain itu juga pola makan yang tidak sehat ya, pola makan yang kurang omega 3, kurang magnesium, kurang vitamin B6 dan bahkan tinggi konsumsi gula, karbohidrat itu juga akan nantinya mempengaruhi peningkatan kadar hormon insulin. Ketika kadar hormon insulinnya tinggi, akan terjadi resistensi insulin di sini. Nah, resistensi insulin itu akan menyebabkan nanti dia mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron juga yang mempengaruhi siklus menstruasi. Olahraga yang kurang, istirahat yang cukup, atau tidur yang cukup itu juga akan mempengaruhi peningkatan hormon stres, kortisol akan meningkat ya, kemudian akan menurunkan hormon melatoninnya, nantinya akan mempengaruhi hormon estrogen dan progesteron. Jadi sebenarnya balik-balik lagi ke sana gitu ya. Hormon-hormon stres itu ketika dia meningkat, dia akan menurunkan hormon reproduksi seperti itu. Baik dokter, berarti tadi masih berhubungan tentang hormon ya dok ya. Iya, kalau betul. kebiasaan-kebiasaan kita itu akan menyebabkan hormon kita itu naik atau turun nih, sehingga mempengaruhi menstruasi tadi. Baik dokter, tadi kan bisa dikatakan dokter tadi menjelaskan tentang pola hidup atau juga lifestyle dok ya. Ngomong-ngomong soal pola hidup dokter, sekarang kan seperti yang kita ketahui bahwa anak muda zaman sekarang ini kan dok, banyak yang dokter sebutkan tadi kayak begadang, seperti juga makan makanan yang kurang sehat atau juga instan dok ya, seperti junk food, fast food atau juga makan makanan yang trending di sosmed. Dan juga selain kedua hal itu suka stres yang kayak dokter sebutin tadi, mungkin stres karena entah karena asmara atau juga karena tugas dokter. Kayak sistem semalam itu kan suka stres, apalagi relate banget dengan aku yang mahasiswa kedokteran. Nah, kalau pertanyaannya dokter, apabila seseorang sudah terkena kondisi ini atau gangguan menstruasi ini, apakah kebiasaan-kebiasaan seperti ini malah memperburuk kondisinya dok? Iya, ya zaman sosmed sekarang ini seringkali scroll Instagram, scroll sosmed yang lainnya, tiba-tiba udah sampai tengah malam aja, atau nonton drakor ya, drama Korea, drakoran. Tiba-tiba udah sampai tengah malam aja nih begadang, kadang itu diulangi besok malamnya lagi, seperti itu lagi. Nah, ketika seseorang terus-terusan melakukan pola hidup yang tidak sehat seperti ini, dari begadang itu juga biasanya sambil drakoran, sambil ngemil makanan yang nggak sehat, makanan junk food tadi ya. Jadi double combo nih, udah begadang, kemudian juga makan makanan yang tidak sehat, itu benar-benar sangat meningkatkan atau merusak hormon reproduksinya ya. Hormon stresnya akan meningkat, kortisol dan adrenalinnya itu akan meningkat, sehingga menghambat peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Jadi benar-benar ketika seseorang begadang, kemudian makan junk food yang nggak sehat, itu akan sangat mempengaruhi peningkatan hormon stresnya, dan nanti juga akan menyebabkan ketika konsumsi makanan yang nggak sehat terus nih ya,
makanan yang tinggi gula ya, kemudian makanan-makanan instan tersebut itu akan nantinya meningkatkan kadar insulin ya, akan terjadi resistensi insulin tadi. Ketika terjadinya resistensi insulin, maka tubuh itu akan lama-kelamaan tidak bisa mengkompensasinya, sehingga mulai timbul gejala klinis, diantaranya gangguan dari siklus menstruasi. Selain itu gejala klinis yang lain juga bisa timbul penyakit komplikasi yang lain seperti diabetes, gangguan pada jantung, ginjal akibat dari pola yang tidak sehat tadi gitu ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang pola yang tidak sehat tadi seperti begadang combine dengan konsumsi junk food, itu benar-benar sangat akan mempengaruhi organ-organ penting kita, termasuk organ reproduksi kita. Dan nanti kaitannya ketika sudah terjadi gangguan pada organ reproduksi, otomatis akan mempengaruhi gangguan dari siklus menstruasinya. Baik, berarti tadi hal-hal yang kita anggap remeh doknya ternyata bisa berdampak besar pada kesehatan reproduksi kewanitaan. Khususnya topik kita kali ini yaitu pola menstruasi. Baik dokter, kalau kita bicara soal gejala dok, nah biasanya apa saja sih dok tanda-tanda gangguan menstruasi yang perlu kita waspadai, dan juga kapan kita harus mulai memeriksakan diri kita ke dokter? Kan kalau misalnya kita pada saat kita menstruasi itu kan memang nyeri haid itu terkesan normal ya dok. Nah gimana kita bisa harus waspada dok kalau misalnya nyeri haid itu sudah tidak wajar lagi? Oke, baik. Jadi ini pertanyaannya sama tadi yang kita bahas di awal gitu ya. Jadi kita harus selalu mewaspadai atau kita harus selalu mengevaluasi 4 hal pada gangguan siklus menstruasi kita. Yang pertama adalah siklusnya tadi. Jika siklusnya itu di luar kondisi normal, yaitu antara 21 sampai dengan 35 hari, dan itu berulang dari bulan ke bulan berikutnya, atau lebih dari 3 kali sudah berulang siklusnya, misalnya kurang dari 21 hari, artinya dia misalnya menstruasi pada tanggal 1 nih di bulan Januari kemarin misalnya, kemudian siklusnya itu kurang dari 21 hari, artinya di tanggal 20 bulan Januari dia haid lagi nih, artinya dalam sebulan dia mendapatkan 2 kali haidnya. Atau siklusnya lebih dari 35 hari, bulan Januari dia haid, bulan Februari nggak haid, kemudian baru haid lagi bulan Maret. Dan kondisi seperti ini berulang lebih dari 3 kali gitu ya, maka harus memeriksakan diri ke dokter gitu, karena sudah ada ketidaknormalan dari siklus menstruasinya. Kemudian yang kedua, durasi dari menstruasinya. Durasi normalnya adalah 3 sampai dengan 8 hari atau 9 hari gitu ya. Ketika menstruasinya hanya 1 hari atau hanya 2 hari, atau menstruasinya lebih dari itu, sampai dengan 14 hari atau sampai dengan 21 hari, jadi dalam sebulan itu banyakkan menstruasinya nih daripada berhentinya, atau menstruasi sangat sedikit sekali, hanya 1 atau 2 hari, maka itu juga harus konsultasi ke dokter. Kemudian volumenya nih, tadi kan volumenya itu antara 80 sampai dengan 110 ml per siklus. Satu pembalut itu kira-kira kalau penuh itu sekitar 20 sampai 30 ml nih. Jadi kita bisa kalkulasi sendiri ya. Kalau dalam sehari itu penuh pembalutnya sampai 4 kali ganti pembalut, dan itu berulang lebih dari 5 hari, artinya volumenya sudah jauh banget dari normal gitu kan, udah sangat berlebihan. Itu juga harus konsultasi ke dokter. Dan yang keempat itu adalah keluhan atau nyeri ya. Nyeri menstruasi itu sebenarnya bisa ditoleransi ketika kita masih bisa melakukan aktivitas, karena kram atau nyeri itu akibat peluruhan dari dinding rahim gitu kan. Jadi karena peningkatan hormon progesteron, terjadi penebalan dinding rahim, dan kemudian dia tidak dibuahi, maka dia akan luruh. Nah, peluruhan itu normalnya memang akan menimbulkan kram, namun kram ringan gitu ya. Ketika kramnya sudah sangat mengganggu aktivitas sampai menimbulkan gejala kayak misalnya lagi upacara pingsan gitu ya, atau benar-benar keringat dingin sampai nggak bisa duduk, sampai kram banget perutnya, maka itu juga harus konsultasi ke dokter. Kita takutnya nanti ada penyakit atau klinis yang lain seperti adenomiosis atau yang lainnya, itu maka harus konsultasi ke dokter. Jadi teman-teman semua evaluasi 4 hal tersebut ya, jangan lupa siklus menstruasi, durasi menstruasi, volume, dan keluhan klinisnya gitu ya. Baik dokter, kalau misalnya siklus menstruasinya sudah tidak wajar dan juga sudah mengganggu aktivitas, berarti kita sudah harus perlu untuk konsultasi ke dokter. Betul. Nah dokter, tadi kan dokter sempat menyinggung soal komplikasinya tadi ya di awal tadi dokter ya.
Nah, kalau untuk aku penasaran nih dok, kalau tentang PCOS itu dokter bisa menjelaskan dokter? Iya, PCOS itu adalah P itu poli, C-nya kistik, O-nya ovarian, S-nya sindrom. Polikistik ovarian sindrom atau kalau Indonesianya SOPK nih, sindrom ovarian polikistik ya. Itu di mana kondisi ketika terjadi kegagalan ovulasi atau anovulasi nih ya. Jadi ketika awal-awal mau menstruasi terjadi peningkatan hormon estrogen nih, terjadi peningkatan hormon estrogen. Kemudian terjadi peningkatan hormon LH, harusnya juga terjadi peningkatan hormon progesteron. Nah, pada saat terjadinya kondisi PCOS, ini terjadinya peningkatan hormon estrogen, namun tidak diikuti oleh peningkatan progesteron nih, sehingga gagal ovulasi atau gagal anovulasi, sehingga kalau bahasa awamnya folikel atau sel telurnya itu nggak mateng ya. Jadi dia kistik, jadi poli banyak tuh. Jadi sel telurnya itu kecil-kecil, banyak dan mudah pecah. Ketika dia pecah artinya dia tidak matang dan tidak ovulasi dan menyebabkan gangguan dari menstruasi. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di season tertentu mengenai PCOS. Baik Ya. dokter. Okay. Berarti intinya tadi jangan sampai ke sana ya dok ya. Betul. Baik, untuk itu dok, tadi kan sudah kita membahas mengenai gejala dan juga tanda-tanda lain dok ya. Baik dok, sekarang pertanyaan yang mungkin paling kita tunggu-tunggu yaitu apa saja dok tips untuk menjaga kesehatan menstruasi kita agar terhindar dari kondisi-kondisi seperti yang kita bahas tadi dok. Oke, jadi untuk teman-teman semua, pesan itu diantaranya adalah yang pertama kita harus jaga pola hidup yang sehat nih. Diantaranya pilih makanan yang bernutrisi tinggi, makanan yang tinggi omega 3 seperti ikan salmon, bisa juga tuh daging. Kemudian juga makan makanan yang tinggi vitamin B6 ya. Kayak seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kemudian juga makanan yang tinggi serat dan protein. Hindari makanan-makanan junk food ya, yang tinggi gula, yang nanti bisa mempengaruhi metabolisme di tubuh kita. Kemudian juga teman-teman semua harus hidrasi yang cukup nih. Harus rutin konsumsi air putih minimal 1,5 sampai dengan 2 liter per hari. Kurangi minum yang manis-manis seperti apa nih contohnya? Kayak boba gitu. Itu dikurangi. Jadi lakukan pola hidup sehat sedini mungkin ya, konsumsi air putih. Kemudian juga harus bisa memanajemen stresnya nih ya, baik stres fisik maupun stres emosional. Istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup 8 jam sehari kalau bisa. Kalaupun misalnya enggak mesti 8 jam, paling enggak 6 sampai dengan 8 jam per hari. Kemudian juga olahraga nih ya, olahraga yang rutin, olahraga ringan juga bisa paling enggak 20 menit sehari. Karena pada saat kita olahraga itu akan terjadi endorfin release atau pelepasan dari endorfin yang bisa mengurangi stres dan termasuk juga dapat mengurangi gangguan dari siklus menstruasi ya. Intinya kita harus lebih aware nih, kita harus lebih waspada dan perhatian terhadap kondisi kesehatan kita sendiri termasuk ke gangguan siklus menstruasi. Dan teman-teman semua bisa catat nih ya tiap bulannya apakah menstruasinya masih dalam tahapan yang normal di 4 item tadi ya, yang harus teman-teman semua evaluasi: siklus, durasi, volume, dan keluhan klinisnya. Jika sudah nyerempet-nyerempet tuh tanda garis merah ya di luar normal dari yang tadi sudah kita jelaskan, teman-teman harus segera mungkin konsultasi ke dokter gitu ya. Baik, tadi teman-teman selalu diingat ya, ada 4 item nih tadi. Betul ya. sekali. Durasi, volume, dan juga siklus dan juga keluhan klinis. Baik dokter, mungkin di sini ada satu lagi dokter. Boleh. Mungkin dokter ada tips untuk pada saat kita perempuan menstruasi itu kan PMS dok ya, sebelum menstruasi itu kan ada PMS, pramenstruasi. Nah itu kan sering terjadi kram dok, kram perut. Nah itu bagaimana dok cara mengatasinya dok? Iya, jadi kram seperti tadi ya, sebenarnya sih kalau kramnya masih bisa ditoleransi, masih bisa beraktivitas seperti biasa, itu normal. Namun untuk bisa menguranginya, diantaranya yang pertama adalah konsumsi makanan tadi loh, makanan yang tinggi nutrisi, tinggi serat, diantaranya tinggi vitamin B6, vitamin B3, kemudian juga seperti kacang-kacangan, sayuran hijau ya, terus juga tinggi protein, ikan, ayam, daging, telur itu juga boleh. Hindari makanan junk food ya,
hindari makanan yang tinggi konsumsi gula dan lemaknya, itu juga dikurangi. Kemudian teman-teman juga bisa mengurangi kram dengan tetap beraktivitas fisik ya, aktivitas fisik atau olahraga ringan seperti tadi ya, karena tadi olahraga itu bisa mempengaruhi atau pelepasan hormon endorfin yang mampu mengurangi gejala kram atau PMS tersebut. Jadi pada saat teman-teman mulai terasa mau menstruasi nih, udah masuk premenstrual syndrome, teman-teman harus perhatikan pola makanannya yang sehat, dan teman-teman tetap harus beraktivitas fisik atau berolahraga ringan seperti biasa supaya kram atau gejala PMS lainnya itu dapat diminimalisir gitu ya. Baik dokter. Nah di sini kalau misalnya teman-teman ada yang pada saat PMS itu kram, kalau misalnya dia konsumsi obat-obatan penghilang kram itu dok, itu apakah direkomendasikan oleh para dokter atau bagaimana dok? Iya, jadi kalau teman-teman ya sudah melakukan pola hidup sehat, sudah melakukan makan makanan tadi yang bernutrisi tinggi, yang tinggi vitamin B6, kemudian tinggi mineral, omega 3, kemudian sudah olahraga juga ya, sudah mampu memanage stres, ternyata masih juga kram nih, masih juga mengganggu aktivitas fisik teman-teman, itu sebaiknya jangan langsung konsumsi obat ya. Kita evaluasi dulu nih penyebab kramnya itu apa, apakah ada gangguan di rahimnya, seperti seringkali kram atau kram berlebihan pada saat menstruasi itu berkaitan dengan adenomiosis. Jadi teman-teman sebaiknya kalau sudah melakukan pola hidup sehat, sudah makan makanan yang sehat, sudah olahraga ringan, sudah mampu memanage stres, tapi masih juga ada kram bahkan mengganggu aktivitas, sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu ke dokter supaya bisa diperiksa dulu nih kramnya karena apa, sehingga pemberian obat nanti dari dokter aja, jangan langsung makan atau kemakan iklan gini ya, untuk mengurangi menstruasi konsumsi ini itu ini, nah nanti ternyata ada penyebab lain tuh ya, seperti adenomiosis, endometriosis atau yang lainnya nih, kita nggak tahu. Tiap hari kita tiap kali menstruasi konsumsi obat penghilang nyeri tersebut nih, itu sebaiknya dihindari karena nanti juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan menimbulkan komplikasi organ yang lain, terutama ginjal kita nanti ya, sayangi organ-organ penting kita gitu. Baik dokter, berarti teman-teman jangan suka kemakan iklan ya. Ada baiknya kita konsultasikan terlebih dahulu ke dokter karena kita belum tahu apa penyebab dari kram perut yang kita sedang alami. Baik dokter, nggak kerasa ya dok, pembahasan kita hari ini sudah sangat informatif dan juga membuka wawasan baru. Baik, dari tadi kita sudah belajar bahwa dari gangguan menstruasi ini bisa disebabkan oleh hal-hal yang kita anggap remeh dan juga sepele seperti pola hidup ataupun juga gara-gara nggak olahraga atau makan makanan yang nggak seimbang atau juga nggak bergizi. Nah dari situ kita ketahui bahwa hal yang sepele tersebut bisa berdampak besar pada kesehatan reproduksi kewanitaan, terlebih pada topik ini yaitu menstruasi ya dok. Baik, sebelum kita tutup mungkin dokter ada pesan terakhir untuk teman-teman pendengar podcast kita hari ini. Iya, baik untuk teman-teman semua dan untuk kita semua nih ya, harus lebih aware terhadap diri sendiri ya, harus lebih perhatian dan melakukan pola hidup sehat ya, supaya tubuh kita tetap sehat dan tetap dapat beraktivitas dan sehat selamanya nih. Iya ya, harus aware nih, siklus menstruasinya harus diperhatikan, harus dicatat, harus dievaluasi. Ketika sudah abnormal, cepat-cepat konsul ke dokter ya. Jadi sayangi diri sendiri, kemudian harus aware terhadap diri sendiri, terutama kesehatan reproduksi, termasuk siklus menstruasi kita. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih Dokter Rista atas ilmu dan juga waktunya sudah membahas topik tentang gangguan menstruasi hari ini. Baik, semoga pembahasan ini bisa membuat kita lebih aware tentang diri kita dan juga kesehatan reproduksi kewanitaan kita. Buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau juga hubungi sosmed kita yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.